Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program Gemar Online GSCA Peniel dan GSCA Anugerah Kemendung. Gemar pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita simak bersama-sama. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah, dan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Dan ayat 4, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengafani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah ini kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika juga di depan kaki Petrus. Putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar itu. Kisah Ananias dan Safira ini sudah tidak asing lagi buat kita. Bahkan kisah ini juga sering dibawakan di firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Yang menjadi perungan saya hari ini, 1, kita baca ayat 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Kemudian ayat 9. Kata Petrus, "Mengapa kamu bersepakat untuk mencobai Tuhan?" Di sini bukan Tuhan memerlukan uang kita. Bukan uang yang menjadi permasalahannya. Tuhan kaya. Tuhan lebih mempunyai semuanya, bahkan bumi ini Tuhan yang punya. Nyawa kita juga Tuhan punya. Tuhan tidak perlu uang kita. Tapi Tuhan mau kejujuran kita, motivasi kita yang tulus untuk Tuhan. Apapun yang kita persembahkan untuk Tuhan, apapun yang kita korbankan untuk Tuhan, biarlah semuanya tulus untuk kemuliaan nama Tuhan dan bukan untuk memotivasi kepentingan kita sendiri. Tuhan memakai uang
untuk mencobai kita, apakah kita jujur dengan uang. Apakah engkau jujur dengan perihal keuangan. Tuhan mau dari uang, dari masalah keuangan, Tuhan melihat hati kita. Apakah kita betul-betul jujur dengan keuangan dan tidak diperbudak dengan uang. Mari kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Apa yang firman Tuhan katakan tentang keuangan? 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksanya dengan berbagai duka. Oleh cinta uang kadang banyak hal yang terjadi. Oleh memburu uanglah banyak hal yang manusia terjebak, terperangkap, bahkan menghalalkan segala cara. Akhirnya tidak menghiraukan hidupnya, masa depannya, karena dia harus diperbudak dengan uang. Biarlah kita dengan hikmat yang dari Tuhan bisa mengelola keuangan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Uang yang kita peroleh, berkat yang kita peroleh, ada sebagian hak itu untuk orang lain. Biarlah kita dengan bijak mempergunakan uang kita untuk juga melayani Tuhan. Kita melayani dengan uang kita untuk kemuliaan Tuhan. Dengan hikmat yang dari Allah, kita boleh mengelola keuangan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, dalam Kisah Rasul tadi yang 9 juga, mengapa kamu berdua sepakat? Mereka ini pasangan suami istri. Pasangan suami istri, dua kepala, bersepakat untuk mendustai roh Tuhan. Yang semestinya dua suami istri ini bisa saling mengingatkan, bisa saling mempunyai hikmat dalam mengelola keuangan dan tidak terjebak dalam kebohongan. Begitu juga kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kita mempunyai partner, tidak itu partner hidup, pertemanan, persahabatan yang bisa membawa kita lebih bertumbuh, lebih dekat, lebih dewasa, bisa membawa kita lebih dewasa lagi di hadapan Tuhan. Dan bukan partner ini bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa, membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi jauh. Biarlah partner bisnis, pertemanan, atau partner hidup suami istri bisa saling mengingatkan, bisa saling mengajak untuk lebih sungguh-sungguh lagi, lebih dewasa lagi, lebih bisa mempunyai hubungan dengan Tuhan lebih dekat lagi, dan bukan menjadikan kita jauh dari Tuhan. Mari kita buka dalam 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33.
1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Biarlah partner apapun itu yang kita punya membuat kita lebih dekat dengan Tuhan dan tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Saling mengingatkan, saling menegur, saling mengasihi di dalam Tuhan. Terima kasih. Biarlah renungan hari ini bisa menjadikan perenungan kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih bertumbuh lagi menghasilkan buah-buah yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat hari yang Kau beri hari ini. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah Tuhan. Biarlah perenungan-Mu yang Kau berikan kepada kami hari ini bisa membuat kami, menjadikan kami lebih berkobar-lobar lagi kasih kami kepada Engkau. Mempunyai hubungan yang lebih akrab lagi dengan Engkau. Mengobarkan kembali kasih mula-mula kami dengan Engkau. Dan kami bisa bertumbuh serupa dengan Engkau. Dan kami bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kegiatan kami dari pagi, siang, hingga malam nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Allah kami, pengharapan kami, juru selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.